semua, selamat datang di podcast Ngulik, ngobrol urusan lingkungan. Nah, kali ini kita kedatangan Bu Pipi. Halo Bu Pipi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semua Mas Hatta. Terima Ya, kasih sudah diundang ke acara ngulik ini ya. ya. Sekilas dikit aja, beliau ini merupakan guru saya di Teknik Lingkungan UI. Nama lengkap beliau Dr. Supia Rahmawati STMT ya. Iya. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang apa Bu kira-kira? Apa kemarin? Minim sampah ya dari usia Iya, dini ya. minim sampah. Oke. Iya. Kita mulai aja. Gimana sih Bu caranya masyarakat supaya lebih aware untuk lingkungan gitu? Mungkin saya sekilas dari latar belakangnya aja dulu ya. Karena memang kan sekarang atensi masyarakat ya sudah mulai meningkat ya, terutama terhadap permasalahan persampahan ya. Iya, iya. Ya walaupun kita harus belajar dari sesuatu yang pahit, yang artinya beberapa kali kayak misalnya kalau kita di Jogja TPA Piungan ditutup ya berkali-kali Yes. gitu ya, sempat seminggu terus dibuka lagi kemudian ditutup lagi, dan itu juga agak runyam buat ibu-ibu ya itu. Wah, sampah. berarti nggak cuma pengelola juga, Iya, ibu juga sampah pengen. juga kan menumpuk di mana-mana. Iya, Terus iya, karena benar. dulu saya juga di Bandung pernah mengalami peristiwa di mana berbulan-bulan tuh sampah nggak Oh diambil. iya. Jadi yang awalnya Bandung jadi kota bunga menjadi kota lautan sampah waktu Aduh, itu. sedih Sampai banget itu. jalan juga bau gitu. Nah ini mulai ya mungkin kita belajar dari sesuatu yang pahit, akhirnya mulailah banyak orang-orang yang atau masyarakat concern tentang pengelolaan sampah gitu. Dan masuk di Jogja juga, dan saya lihat juga banyak ya terutama generasi muda yang mulai concern ke Iya. sana gitu, dan mulai menjadikan itu sebagai gaya hidup ya. Tapi Lifestyle. memang itu cukup positif ya, saya nilai cukup positif lah, jauh positif dibanding mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Nah cuman memang kita harus berpikir bahwa kita harus menyiapkan generasi yang selanjutnya Oh nih gitu loh. iya. Tidak hanya yang generasi yang sekarang gitu, tapi kita harus meregenerasi generasi-generasi yang jauh lebih aware tentang permasalahan lingkungan, terutama tentang sampah gitu. Dan saya rasa sekarang juga sudah mulai banyak ya sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA gitu yang mulai memasukkan mengenai pengelolaan persampahan di lingkungan sekolah mereka gitu ya. Oke. Ya, walaupun memang yang saya tergelitik juga mungkin memang untuk menjadikan itu menjadi suatu karakter gitu, memang kita harus mulai dari eee, masa usia dini gitu loh, masih kecil ya gitu loh. Karena biar itu menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi suatu karakter gitu ketika mereka menjadi dewasa gitu. Itu mungkin idenya ya, maksudnya obrolan kita hari ini tuh lebih ke sana gitu, Iya. minim sampah dari sejak dini gitu. Karena memang menurut saya itu merupakan salah satu yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Kita harus menyiapkan generasi berikutnya untuk ke sana. Jadi tanggung jawab dewasa untuk mempersiapkan generasi muda. Nah ini Betul. gimana Bu caranya supaya generasi yang akan datang ini lebih aware tentang lingkungan? Ya kalau saya gitu ya, saya berpikirnya adalah semua itu bermulai dari satuan unit terkecil ya. Wah Nah, iya. artinya kita harus mulai dari diri sendiri, kita harus mulai dari keluarga kita sendiri gitu. Baru kita bicara dalam skop yang lebih luas yaitu masyarakat gitu ya. Ya memang sekarang juga sudah mulai banyak ya artinya yang men-sharing atau mencoba untuk menerapkan itu dari usia dini gitu ya. Jadi saya sempat baca beberapa artikel gitu yang mencoba menanamkan itu dari keluarganya, dari anak-anaknya mereka gitu ya. Iya. Bagaimana terhadap atau awareness mereka terhadap lingkungan gitu. Terutama yang ujung-ujungnya juga nanti ke pengelolaan persampahan gitu. Oke. Ya itu cukup menarik gitu memang PR kita semua ya, PR kita semua bagaimana menciptakan generasi penerus tuh yang memang aware ke sana, ke permasalahan lingkungan gitu ya, Iya. Mas Hatta ya.
Mungkin kan Mas Hatta punya keponakan atau punya adik kecil gitu, saya punya anak di rumah gitu. Iya, Bagaimana sih iya. menanamkan hal itu ke anak-anak? Karena memang challenge-nya orang tua tuh sekarang, macem-macem ya. Jadi, saya lihat orang tua sekarang tuh lebih lebih menanamkan, Akademis ya, Bu, ya? akademis ya. Jadi segala Iya. sesuatu tuh akademis gitu, kalau bisa sampai les-les atau Iya. sampai bagaimana ya, ya nggak salah juga gitu karena mungkin Mhm. memang, mereka menginginkan masa depan yang cerah untuk anak mereka. Betul, Tetapi, betul. yang saya rasakan ada sesuatu yang hilang di sana gitu. Mhm. Ada sesuatu yang kurang lah dan itu akan lebih lebih baik lagi, kalau misalnya diberikan sebagai, tidak hanya akademisnya saja tetapi yang namanya life skill kehidupan sehari-hari. Nah itu. Ya, apalagi dengan kecenderungan sekarang di rumah ada ART, kemudian ada yang membantu kan, Mhm, atau mhm. misalnya anak dititipkan ke daycare dan lain sebagainya gitu. Mhm. Jadi kadang itu ada yang terlupa di sana Iya. bahwa, life skill itu penting gitu loh, terutama untuk, kehidupan sehari-hari ya, Mhm. kehidupan sehari-hari itu yang saya lihat gitu, apa namanya, yang sebenarnya itu bisa menjadi kekuatan gitu, untuk generasi yang akan datang, terutama di bidang misalnya pengelolaan lingkungan Oh gitu, iya. Heeh, heeh. ke sana gitu. Nah, banyak cara sebetulnya, apa ya, untuk menanamkan hal itu kepada anak-anak kita atau misalnya adik-adik kita Mhm. gitu ya, apa namanya, untuk lebih aware atau lebih, sadar terhadap lingkungan sehingga yang akhirnya menjadi karakter gitu ya. Iya. Itu sih, Mas Hatta ya jadi ininya. Berarti harusnya sekolah itu nggak cuman mengajarkan bidang akademik, itu Mhm. juga harus ada menanamkan nilai-nilai moral untuk lingkungannya sendiri itu. Betul betul karena, kita tidak bisa terlepas hidup dari lingkungan ya. Iya, iya, iya. Maksudnya, itu tuh adalah hubungan yang sangat erat. Kalau misalnya lingkungan rusak kan yang terkena juga kita gitu loh. Itu Iya. kan hubungan timbal balik ya. Mhm. Makanya kita harus aware juga dengan lingkungan gitu dan ya itu memang tidak bisa dibentuk sekaligus gitu. Itu ada prosesnya gitu, ada dari penanaman sejak dini gitu sehingga menjadi otomatis. Ya mungkin, ini sekedar sharing aja gitu ya Mhm. karena waktu dulu saya sekolah di Jepang gitu ya, penanaman kayak pemilahan Heeh, sampah itu heeh. tuh memang sudah ditanamkan dari kecil Oh udah gitu. ada di Sudah ada di daycare. Jadi kalau dulu oh, anak saya kan sempat ditaruh di daycare gitu, kalau misalnya membuang sampah tuh digendong sama gurunya gitu loh. masukin sini Iya, dimasukkan gitu. ke sini, itu Oh, membuang sampah ya. Artinya memang tidak hanya ditanamkan ketika mereka sudah sekolah atau preschool gitu ya, tetapi tapi mulai dari berlanjut ya. masih digendong gitu, Heeh, anak tuh heeh. sudah diberi rasa gitu, dibiasakan bahwa, membuang sampah itu adalah di tempatnya gitu ya, ada di Ah, situ. oke, Ada oke. tempat, yang membuang memang untuk dipilah gitu. Jadi bukan, kita mengajarkannya setelah preschool, tapi mulai dari dia Kecil masih pun, bayi itu sudah gendong pun, iya berarti betul. peranan orang tuanya sangat penting atau Iya, sama mengasuh. gurunya juga gitu Iya, loh heeh. ininya. Nah, itu yang saya lihat, mmm, di kita masih kurang ya di sana. Oh, Mungkin di oke. sekolah iya, tapi di rumah masih kurang dan sebenarnya itu chance atau challenge atau tantangan kita gitu. Dan apa namanya, bukan sesuatu ya hal yang tidak mungkin gitu loh. Jadi itu bisa, malah bisa karena biasa ya Iya, itu iya, di heeh, heeh. sana. Ya mungkin, di sana dan banyak cara untuk bisa, menimbulkan itu gitu loh, bisa menumbuhkan rasa, secara dini gitu awareness terhadap lingkungan gitu terutama, tadi minim sampah gitu Minim ya. sampah. Terus gimana nih, Bu, caranya biar di rumah itu, eee, mulai dari lingkungan di rumah sendiri dulu Iya, ya, gitu, biar yang bisa pertama adalah minim sampah. ya karena ini ceritanya sejak dini ya, Mhm, dan mhm. saya sebagai orang tua, kuncinya adalah mulai dari, sebetulnya adalah dari kita diri sendiri Oh sebagai ya, orang tua ya. oke. Artinya satu niat tuh memang ya niatnya memang ke sana gitu. Terus maksudnya, apa namanya, dibuat niatnya memang kita ingin menanamkan hal itu. Mmm, Nah kalau kita sudah meniat seperti itu ya kita harus siap juga memberikan contoh gitu. oke. Berikan contoh ke anak kita karena namanya anak-anak tuh bisa dibilang fotokopi orang tuanya gitu ya. Yes. Apa yang dilakukan orang tuanya,
anak-anak tuh akan mencontoh gitu. Dan usia di bawah 5 tahun itu adalah, usia di mana anak-anak tuh mau absorb segala macam informasi Wah, gitu, terutama informasi yang paling dekat, orang-orang yang terdekat ya, contohnya orang tuanya gitu. wah sayang banget kalau di waktu itu tidak ditanamkan Betul, tidak untuk ditanamkan nilai-nilai itu. karena memang itu adalah kunci ya untuk, Oke. di sana. Dan mulai dari sesuatu yang sebenarnya sederhana, jangan mulai Apa dari sesuatu yang kompleks. Karena memang kalau anak kita masih katakanlah di bawah 2 tahun gitu ya, pemikirannya masih sederhana. Pemikirannya itu hanya melihat kebiasaan gitu Oke, sebetulnya. melihat mencontoh, Iya, melihat melihat mencontoh. contoh seperti itu dan memberi rasa gitu. Oke. Makanya tadi yang saya katakan di daycare-nya di Jepang itu sama Mhm. gurunya digendong gitu, karena dia belum bisa jalan Jalan, gitu, digendong, dibawa, dia tempat masukin. sampahnya iya. Mungkin kalau agak besar sedikit ketika dia sudah bisa memegang barangnya, dia memegang barangnya, Temenin. dia yang memasukkan. Nah, Oke. seperti itu gitu. Nah, nanti ketika anak itu dari usia 2 tahun tuh dia berubah ke usia yang preschool, nah itu kan sudah mulai ada kompromi dengan Iya. anak. Nah, itu di sana kita mencoba untuk mengajak, terlibat langsung berpikir gitu loh si anak ini. Ada diskusi, ada kompromi di sana gitu loh. Jadi memang harus disesuaikan dengan, usianya Mas Hatta, nggak bisa gitu. Kalau misalnya program minus sampah yang untuk mahasiswa terus Iya. diaplikasikan untuk anak-anak, ya anak-anak tuh harus sesuatu yang simple, harus sesuatu yang, sederhana, harus sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan jangan, jangan memaksakan, dari sesuatu yang kita nggak punya gitu loh. Kan kadang-kadang ya bukan berarti jelek ya, tapi terkadang ingin memaksakan menanamkan sesuatu, kita malah jadi mengeluarkan sesuatu gitu atau membeli sesuatu gitu yang sebenarnya itu tidak perlu gitu. Kita mulai dari yang ada di rumah aja. Hal-hal yang kecil aja dulu gitu loh. Memang idealnya zero waste ya gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak semua orang bisa langsung, zero waste, tapi itu bisa menjadi suatu tujuan, goal-nya gitu Iya, loh. berkala ya. Iya, yang penting tuh mulai aja dulu. Oke. Walaupun itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang remeh-temeh lah, sepertinya begitu. Dan, itu yang pertama, jadi memang buatlah, yang sederhana aja gitu, yang kita mampu, yang kita punya kesempatan gitu. Tetapi jangan sampai tidak sama sekali gitu. Yang kedua adalah, buatlah itu menjadi suatu kebiasaan. Seperti tadi, Allah bisa karena biasa gitu kan. Kita tidak bisa menjadi, expert gitulah, katakanlah seperti itu kalau tidak dimulai dari sesuatu yang kecil gitu ya, kecil, diulang terus-menerus. Awal-awal salah, lama-lama menjadi, lebih bisa, lama-lama menjadi expert kan gitu. Jadi memang kuncinya adalah kalau berulang gitu ya, itu ya istiqomah di situ ya, maksud konsistensi. Iya, Nah itu banyak sekali, manfaatnya. Jadi, dengan mengajarkan sesuatu yang berulang, sebenarnya secara tidak langsung, kita itu mengajarkan kepada anak, sesuatu yang bersifat konsisten. Iya. Karena kan sebenarnya di hidup ini tuh nanti ketika dia dewasa ada hal yang memang sesuatu itu dikerjakan berulang gitu dan konsisten. Ya contohnya kita makan minum tiap hari ya begitu ya. Kan berulang terus gitu. Tapi kan kita jadi merasakan bahwa kita butuh makan, kita butuh minum gitu. Nah, why not, value, gimana kita mengolah sampah atau memilah sampah, meminimum sampah dari rumah itu tidak dijadikan suatu kebiasaan. Sehingga sampai ketika, nanti dia besar atau dewasa, dia menganggap bahwa ada hal yang kurang kalau dia tidak melakukan itu gitu. Iya. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu misalnya. Kalau tidak memilah sampah ini kayaknya saya ada yang salah deh dengan di situ gitu loh. Nah, pembiasaan itu sebenarnya yang jadi challenge. Iya itu. Kadang kan kita semangat gitu ya. Ada kendurnya gitu kan. Terus semangat lagi ada kendurnya. Tapi at least, jangan sampai berhenti lah gitu loh. Jadi kalau pasti menurut saya itu ada kendornya. Tapi ya balik lagi gitu. Ya jadi ketika kendor diperbaiki lagi, niatnya diluruskan lagi, seperti itulah. Meluruskan niat gitu ya. Kita tuh apa sih tujuannya gitu, kenapa kok harus begitu gitu loh. Jadi dan itu jadi pembiasaan yang baik buat anak-anak sebetulnya gitu. Jadi ini poin ini lebih ke membiasakan anak muda
supaya pas gedenya tuh nggak enak kalau nggak gini. Iya, betul. Gitu kan Bu? Ya, sama aja kan kayak kita biasa makan, kalau nggak makan lapar gitu kan. Iya, kayak kita makan nasi, Iya. nggak pakai nasi nggak enak gitu. Iya, nah Oh seperti gitu ya. itulah, dibuat seperti itu. Jadi Oke. kan tadi Allah bisa karena biasa kan sebenarnya. Mhm. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita dari kecil sudah terbentuk seperti itu, insya Allah mungkin kedepannya dia akan tumbuh menjadi suatu karakter yang di sana ya. Iya. Kemudian juga tadi pembiasaan ya, terus kegiatan-kegiatannya juga dari pembiasaan itu juga yang sederhana juga tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, misalnya pembiasaan kalau makan dihabiskan. Nah, iya itu. Ya. Mungkin Mas Atta pernah lihat ya datang ke kawinan gitu ya, makanannya tuh prasmanan gitu ya. Buffet. Pernah nggak mengamati orang dia ngambil piring terus Wih, banyak. Habis begitu itu berdiri makan coba 1, 2. 3, nah terus ditaruh. Iya. Karena pengen yang jongkok-jongkok itu ya. Itu kan sebenarnya suatu kebiasaan dia membuang makanan gitu Iya, loh. food waste-nya. Iya, food waste-nya itu kan berapa coba kita mungkin bisa buka datanya lah ya, berapa food waste yang dihasilkan oleh orang Indonesia gitu. Terus yang kalau misalnya kita lagi puasa gitu kan, untuk buka gitu kan ngeliat tukang pengen ini, pengen itu. Nah itu kan sebenarnya pembiasaan dari apa ya namanya, dari kecil apa-apa tuh dibelikan banyak gitu, disediakan banyak gitu. Lah alangkah baiknya memang dalam menyediakan makanan pun gitu loh, alternatifnya tuh nggak usah terlalu banyak gitu loh, sehingga anak tuh fokus fokus menghabiskan gitu. Kalau terlalu banyak pilihan itu akhirnya itu tadi di waste gitu. Iya betul. Nah, kalau pertanyaannya kan kita butuh gizinya, nah itu kan bisa diatur. Iya. Misalnya, apa aja misalnya gitu. ada 5 jenis item makanan. Kenapa nggak dibagi 3? Misalnya yang pagi 2, yang siang 2, yang sore 2. Kan tetap dapat dalam sehari gitu ya. Iya. Tanpa harus membuang. Ya, dan anak pun juga akan terbiasa, saya dengan makan segini juga cukup kok, kenapa saya harus yang lain. Nah, itu yang saya coba termasuk jajan ya. Kadang jajan juga kan anak-anak tuh kan saya suka melihat gitu, orang tua tuh kamu boleh jajan terus nanti dibelinya tuh banyak gitu loh. Akhirnya anak tuh baru buka satu nggak dihabisin. Nggak enak gitu. Nggak enak, ambil yang lain gitu. Nah, ya alhamdulillah anak saya ini kalau misalnya beli jajan ya udah dia yang pengenin itu ya udah satu. Dia tidak akan ngambil 2. Karena memang dia butuhnya 1. Nah, itu ya perasaan seperti itu kan sebenarnya penanaman orang tua akhirnya menjadi konsumtif kan, menjadi apa namanya, yaitu sebelum ke anak kan kita mulai dari dirinya sendiri dulu ya. Bagaimana menanamkan nama anak, kamu tuh cukup loh segini gitu. Tidak usah berlebihan. Karena rasa berlebihan itu yang akan membawa kebiasaan tadi akhirnya waste ya. Iya, jadinya dengan apapun itu gitu loh, barang lah, bermula dari makanan nanti ke barang. Terus kalau yang lebih besar lagi mungkin kita bicara energi lah segala macam ya. Wah, jauh sekali. Iya, tapi kan itu semua tuh sebenarnya pola pikir yang seperti itu tuh mulai dari sederhana, dari yang anak-anak gitu loh. Kalau udah dewasa kan dia kompleks sebetulnya. Gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan, oh saya cukup dengan sekian, kenapa saya harus lebih? Ya. Terus misalnya anak-anak juga harus mulai didekatkan dengan alam. Jadi mainlah sesuatu yang ada di alam, misalnya air kayak pasir kayak. Oh iya, zaman saya kecil main itu kulit kulit jeruk Bali. Betul, itu kan. Nah itu hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya membuat anak itu lebih aware dengan lingkungan sekitar, alam. Kemudian membersihkan rumah. Itu kan sepertinya sepele ya, membersihkan rumah, memasukkan mainan kepada tempatnya gitu ya. Selain konsistensi, belajar berorganisir gitu ya barang. Tetapi sebenarnya kita menanamkan perspektif ke anak gitu ya. Image bahwa bersih itu yang sehat gitu. Oke, berarti normalnya tuh kayak gini loh. Gitu loh. Ya artinya semua teratur, semua pada tempatnya. Gitu loh. Kalau kotor dicuci seperti itu. Terus halaman tuh harus dibersihkan, gitu. Tempat tidur harus dirapikan. Karena kalau misalnya dari kecil sudah
tertanam bahwa yang namanya berantakan atau tidak Ini nggak tidak apa-apa sehat nih itu nggak gitu. apa-apa, pada akhirnya itu akan menjadi kebiasaan tadi gitu loh. Iya, heeh. Akhirnya dia menganggap bahwa rumah tidak perlu bersih, tidak perlu disapu, tidak perlu dirawat, tidak perlu tinggal beli aja gitu. Nah, itu akan tertanam dengan kuat gitu loh. Kalau kalau misalnya memang dari kecil tidak dididik seperti itu gitu loh. Ya, apa namanya, image-nya ya, jadi imajinasinya anak tuh ya kita menggiringnya adalah ke sana, perspektifnya juga kita kirim ke sesuatu yang memang ke sana gitu. Makanya memang, challenge-nya memang orang tua gitu di sana ya. Bagaimana kita bisa mengkomitmen dan, mendidik anak kita tuh dari sesuatu yang tadi yang sederhana ya, dari yang kehidupan sehari-hari gitu. Yang sebenarnya itu adalah bekal yang cukup baik gitu, di samping tadi bekal akademik. Iya iya. Ke sana. Ini Bu, gimana caranya biar bisa saya ini sebagai abang ini kan misalnya punya adik atau ponakan gitu, biar adiknya ini semangat gitu, lebih semangat gitu, apa boleh nggak sih kita kasih kayak apresiasi atau kasih uang gitu-gitu? Iya boleh, tapi apresiasi juga kita harus lihat dulu ya, karena maksudnya gini, nanti jangan-jangan dia tumbuh menjadi, saya kalau gini Harus dibayar harus gitu. dibayar gitu. Bukan menjadi habit gitu kan. Iya jadi ini ya beda ya Iya, motivasinya. kalaupun misalnya harus reward, itu adalah reward yang mungkin misalnya bukan berupa benda gitu, tapi apresiasi aja, "Kamu, oh kamu Ini hebat keren ya, banget iya gitu. kamu keren banget," gitu ya. Kalau mungkin kalau anak sekarang mungkin entah itu dibikin video atau apa Iya, konten gitu ya. Nah, walaupun tidak segala sesuatu demi konten ya iya. gitu ya. Tapi, artinya itu tadi, ritual bikin project-project kecil lah. Misalnya, membuat mainan dari barang-barang bekas misalnya seperti itu. Ya ini yang sering dilakukan anak saya tuh ya. Jadi dia kalau ada kardus bekas susu segala macam itu tidak boleh dibuang gitu. Oke. Dia akan coba membuat apa kemarinnya tuh tangan Thanos ya, dia bikin tangan Thanos dari kardus Ih. bekas gitu. Terus dia gambar sendiri segala macam gitu. Walaupun di luar sana sebenarnya ada mainan yang tangan Thanos Thanos itu, asli tapi ya gitu. kita mencoba, "Ayo bisa nggak kira-kira kamu bikin deh dari, barang yang ada di sekitar kamu." Nah Iya. ini berupa, ya maksudnya jadikanlah itu ritual membuat project yang berasal dari barang-barang yang ada di rumah dan itu tuh bekas misalnya. Ya walaupun memang nah ini challenge lagi ke orang tua ya, tapi kan barang bekas itu, bikin buruk ya, bukan bikin buruk, jadi Iya ada bikin ngelihat stereotip. rumah tuh jadi berantakan gitu kan. Iya. Seolah-olah itu bekas. Ya menurut saya itu kan bisa disimpan dengan rapi, bisa ditutup sehingga tidak tampak seperti, kasarnya tuh rongsokan atau sampah gitu loh. Tapi misalnya dimasukkan dalam kotak sehingga pada saat anak akan membuat, itu tuh masih dalam kondisi yang bagus gitu loh. Iya iya iya. Terus misalnya alat-alat gambar, kan biasanya anak-anak kecil tuh krayon gitu ya. Nah ini juga challenge juga, kadang-kadang orang tua kan pengennya, "Aduh, krayonnya udah patah nih, udah tinggal serutan," gitu. Nah biasanya kan suka gatel nih ya namanya ibu-ibu, "Aduh saya pengennya," Sapu aja buang aja iya gitu. buang atau enggak, "Aduh beli yang baru deh," gitu, "masa udah kayak gini nggak bisa dipakai," gitu. Justru itu yang akan, buatlah satu project dari hal yang seperti itu. Sehingga anak tuh biasa tertanam, wah dari sesuatu yang melihat yang menurut orang lain itu tidak memiliki value, buat dia itu tuh ada value-nya dan itu bisa menghasilkan. Nah, hal yang seperti itu mungkin yang perlu kita appreciate Mas Iya Hasan. iya. Misalnya punya keponakan gitu, "Ayo bikin sama Om," misalnya, gambar seni tapi dari, kardus bekas misalnya. Bikin celengan dari kardus bekas gitu, ya. Atau bikin tempat pensil dari kardus bekas gitu. Bahkan kemarin tuh Covid tuh anak saya udah gabut gitu ya karena nggak sekolah. Dia, eee, karena main HP nggak boleh akhirnya dia bikin TV gitu dari kardus, dia gambarin sendiri seolah-olah itu TV gitu loh. Jadi, Oh, wah itu kita dapatnya banyak, melatih dia sensori, apa namanya, kreativitasnya kreativitas juga. iya, sensorinya iya, karena kan pakai gunting, pakai lem segala macam, kemudian art-nya juga keluar, Iya. kreativitasnya keluar. Dan yang namanya art itu kan tidak harus orang yang talented, anyone, semua orang bisa melakukan itu gitu loh. Jadi tadi ya jangan memaksakan diri.
Jadi buatlah sesuatu yang emang nyaman, ringan-ringan dan iya betul, dan yang ada di sekitarnya gitu, di rumah yang ada, nggak usah nyari-nyari gitu. Iya. Ya, ya mungkin di sana dan, mungkin yang perlu lagi, dilakukan adalah buatlah kesepakatan gitu. Misalnya tadi kayak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kesepakatannya itu ya harus berlaku untuk satu rumah, nggak yang cuman anaknya doang gitu loh. Ibunya atau bapaknya terus jadi buang sampah seenaknya gitu. Terus membereskan misalnya anaknya, "Kamu harus beresin mainan," tapi ibunya juga nggak beresin yang lain, nggak beresin tempat tidur karena mungkin ada ART dan lain sebagainya. Iya. Ya namanya anak tuh kan dia Lihat orang berkaca. tuanya Iya, "Kok, gitu. saya suruh beresin mainan, Mama tapi kok enggak mama gitu. enggak," gitu kan. Baju diberesin sama Mbak, sama Iya. ART misalnya kayak gitu. Iya. Iya, artinya tuh semua ada peran gitu. Walaupun misalnya ada ART atau ada yang membantu, tetapi, kita sebagai yang di rumah gitu, yang orang tua juga punya peran di situ. Misalnya taruh kata Sabtu Minggu berkebun bersama gitu loh. Nah itu kan, tugasnya macam-macam, ada yang menyapu, ada yang menyiram, ada yang apa. Nah itu tuh dibuat suatu rules gitu loh, dibuat suatu kesepakatan bahwa, urusan sampah ini untuk semua orang misalnya, untuk membersihkan ya sesuai misalnya kamar masing-masing gitu loh. Jadi jangan jangan ada ketimpangan mentang-mentang anak harus dengerin orang tua sementara orang tuanya sendiri tidak melakukan. Iya. Nah Ya. itu sih, tadi ya konsisten kemudian, apa namanya, fair ya, adil ya di Fair. situ ya. Dan mungkin, apa namanya, appreciation ya, Apresiasi. ya maksudnya apresiasinya diapresiasi. Berarti tantangannya lebih ke orang tua ya ini ya? Iya betul, challenge anak ya gimana pun juga kan pendidikan pertama anak-anak tuh kan orang tua ya, gitu. Mhm. Tapi ya insya Allah kalau misalnya kita berusaha untuk kayak gitu, ketika nanti, SD, SMP, SMA dan mungkin sekolahnya juga mulai aware dengan, misalnya lingkungan dan saya Mhm. lihat sekarang juga udah mulai banyak ya, Iya iya, sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah lingkungan iya, gitu-gitu. memasukkan, nilai-nilai, lingkungan gitu atau misalnya pengelolaan lingkungan itu ke dalam, kurikulumnya gitu Iya. loh. Nah Mhm. itu akan bagus Lebih menunjang sekali, lebih ya. menunjang gitu dengan challenge yang dengan tantangan yang sesuai umurnya Iya gitu loh. iya iya. Misalnya SD tuh dibuat lomba kelas lah. Oh iya, Saya ingat bersih-bersih sekali kelas. dulu ya zaman saya SMP itu ada yang namanya, perlombaan kelas, kebersihan kelas. Iya, iya Ya ada, betul itu. heeh. Dan saya nggak tahu apakah sekarang masih atau enggak, tapi menurut saya itu habit yang bagus gitu dan itu diumumkan di upacara hari Senin. Jadi Mmm. diumumkan kelas mana yang terbersih, membuang sampahnya teratur gitu, karena ada polisi, maksudnya polisi itu di situ guru Polisi ini ya, yang polisi sehari-harinya kebersihan ya gitulah, heeh. kebersihan gitu ya. Dan diumumkan juga kelas yang terkotor. Wah, sama di asrama saya dulu juga gitu, kamar paling Ya, bersih yang mana gitu. ya betul. Itu kan sebenarnya ada, suatu kebanggaan ya, walaupun yang Iya, menang betul. bukan perseorangan, tapi satu kelas. Kita gimana Iya, caranya heeh. membersihkan, di sana gitu. Jadi, itu baik sekali menurut saya gitu Mhm loh, mhm. tidak hanya piket cuman nyapu dan ini saja gitu Mhm ya, mhm. tetapi, ya itu tadi pengelolaan di sekolah. Terus misalnya kalau hari Jumat habis senam tuh, Mhm mhm. eee, misalnya radius berapa meter di sekitar kamu ambillah sampahnya. Oh Jadi iya. karena kita dulu, senam itu ya cuman jarak 1-2 meter ya Mhm antar mhm. teman gitu. Jadi begitu udah selesai senam kita harus ngelihat depan kita, belakang kita, kiri kanan gitu. Adakah sampah? Kan kadang ada plastik permen segala macam Mhm gitu. mhm. Nah itu tuh sekaligus untuk sana. Jadi, Mmm. secara tidak langsung, guru tuh juga mendidik bahwa sekolah kamu kan kalau indah juga kamu yang senang ya. Iya iya. Ya seperti itu gitu loh. Dan mungkin kalau SMA ya beda lagi gitu challenge-nya. Iya. Entah itu nanti mungkin bisa jadi Bank ya sampah bank kah? sampah gitu Oke. kan. Tapi kan karena dia sudah mendapatkan artinya Banyak. expose atau Mhm. paparan mengenai pengelolaan persampahan dari kecil, hal Iya. itu udah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit gitu sehingga pada saat dia SMA itu menjadi hal biasa aja gitu, Iya hal iya. yang tadi Mas Hatta katakan kalau nggak ngerjain itu nggak enak Iya, gitu heeh. kan. Itu kan sebetulnya yang, kita kejar gitu loh, jangan sampai, kita melakukan sesuatu hanya karena ada reward-nya, tetapi menjadi suatu habit di mana kalau kita tidak mengerjakan itu, seperti ada sesuatu yang hilang, seperti kita kayak
oh kok kita jadi tidak aware sama lingkungan ya, padahal lingkungan itu kan yang sudah memberikan, artinya memberi banyak sama kita gitu ya, maksudnya manusia gitu kan. Iya. Ya mungkin itu Mas Hatta. Oke. Jadi gini teman-teman, intinya tuh kita tuh harus peduli lingkungan dari berbagai layer generasi ya, mulai dari orang tua, muda, sebagai abang, sebagai adik gitu. Kita harus memberikan influence tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengelola sampah, bersih-bersih juga termasuk ya Bu ya. Betul, bersih-bersih. Jadi harapannya tuh supaya kita bikin habit lingkungan yang kalau orang nggak ngelakuin itu tuh jadi nggak enak gitu ya. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi bisa dimulai dari bikin project kecil-kecilan buat adik-adik, ataupun nanti berkala bikin project yang gede gitu, bersih-bersih mana gitu kan kalau udah kuliahan gitu. Nah, berarti untuk masing-masing level umur ya, ataupun disesuaikan gitu. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Hatta ya. Ya ini kan cuma sekedar sharing gitu ya, pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan dan saya percaya di luar sana banyaklah yang jauh lebih baik gitu ya. Maksudnya variasinya tuh banyak, kreativitasnya banyak gitu. Ya mudah-mudahan ini sekedar sharing ya, dan bisa menggelitik lah kita mulai mendidik generasi yang muda-muda ini, mempersiapkan generasi yang berikutnya. Sehingga mempunyai habit kalau tidak mengelola lingkungan tuh jadinya nggak enak gitu. Mungkin itu sih ya. Baik Sobat Ngulik, kita bakal ketemu lagi insya Allah nanti kalau ada waktunya, kita ketemu lagi sama Bu Supia, dan insya Allah nanti episode selanjutnya bakal kita ngobrol dengan dosen-dosen teknik lingkungan lainnya. Gitu. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.